Pengamanan ya dalam setiap event kegiatan kemasyarakatan. Ya, ini betul-betul akan diterapkan dan betul-betul akan disosialisasikan, dan harapan kita ya kedepannya akan setiap pertandingan yang melibatkan dan menghadirkan massa dalam jumlah banyak, keselamatan dan keamanan menjadi prioritas yang utama. Ya, salah satu ya, tentunya leading sektornya kan Pak Menpora, kemudian ada PSSI, dan juga mungkin ada KONI, dan juga para pakar juga. Dan kita juga menunggu dari hasil rekomendasi tim gabungan independen mencari fakta, agar sesuai dengan arahan Bapak Presiden, analisa dan evaluasi serta rekomendasi yang diberikan oleh tim ini betul-betul bisa dipakai sebagai acuan. Dan kedepannya regulasi yang kita miliki, ya minimal regulasi yang sama dengan di dunia internasional untuk memitigasi atau meminimalisir jatuhnya korban di setiap event kegiatan yang menghadirkan massa dalam jumlah yang banyak. Ya. Targetnya kalau misalnya TGF kan 1 bulan, ya ini mungkin 1 bulan mungkin bisa segera diselesaikan ya, karena tim masih terus bekerja. Ini target utama Bapak Kapolri, ya termasuk evaluasi internal juga dilakukan, ya, oke. Terkait regulasi yang apabila tadi kan di awal bahwa status-status FIFA yang diadopsi oleh PSSI sudah bagus, ya. Tapi disebutkan akan ada regulasi baru, dievaluasi. Apa poinnya Pak yang akan direvisi itu? Yang kedua tadi yang terakhir apabila Kapolri juga sedang menyusun regulasi terkait dengan kemasyarakatan, melibatkan kemasyarakatan itu apa termasuk juga nanti akan pilkada itu kan juga melibatkan masa-masa yang banyak, apa termasuk juga dalam itu juga aturan yang dibuat? Ya, jadi kalau misalnya kita membaca regulasi keselamatan dan keamanan yang mengadopsi dari statuta FIFA, itu sudah sangat lengkap. Ya, rekan-rekan bisa baca sendiri, ada kurang lebih sekitar 45 pasal lebih, kemudian ada 8 bab, itu mengatur semuanya lengkap. Ya, termasuk standar untuk melakukan evakuasi ya ketika masa terjadi kontingensi. Itu ada batas waktunya. Ya, batas waktunya keluar itu tidak boleh lebih dari 10 menit. Kalau misalnya keluar itu lebih dari 10 menit, pintu-pintu darurat itu tidak bisa difungsikan dengan baik, akan terjadi fatalitas, seperti halnya terjadi di Kanjuruhan. Ya. Dari 8 pintu emergensi itu, seharusnya kan bisa difungsikan. Kalau itu bisa difungsikan, maka jatuhnya korban bisa diminimalisir. Tapi ketika kejadian itu fungsi dari emergency exit-nya itu tidak bisa difungsikan dengan baik, tidak bisa dibuka, itu yang betul-betul tidak kita harapkan. Kedepannya itu harus dikontrol, itu harus diaudit semuanya sebelum pertandingan. Harus dipastikan di dalam regulasi ini semua pintu dijaga oleh steward dan semua pintu harus dalam keadaan tidak boleh dikunci, dan ya apabila difungsikan harus mampu semaksimal mungkin bisa mengeluarkan penonton dalam keadaan selamat. Ya semua sudah dihitung di situ di dalam regulasi itu. Itu yang harus disosialisasikan. Sama halnya ketika kita naik pesawat. Ya ketika naik pesawat dari pramugara selalu menyampaikan standar keselamatan dan keamanan dalam penerbangan seperti ini. Ya, pintu keluarnya di depan ada sekian, di tengah ada sekian, kemudian di belakang ada sekian. Ini harus sosialisasikan terus. Kalau misalnya ini tidak disosialisasikan ketika terjadi kontingensi, terjadi emergensi, yang membahayakan adalah keselamatan daripada penonton. Demikian juga keselamatan baik pemain, official maupun aparat keamanan. Pak Deddy, untuk pelaku perusakan atau perusakan fasilitas umum dan sejumlah kendaraan polisi di luar stadion sudah ada perkembangan belum Pak? Ya masih dalami ya. Perlu disampaikan kepada rekan-rekan terhadap 6 tersangka yang sudah ditetapkan oleh Bapak Kapolri ya terkait pasal 359 dan atau 360, kemudian dan atau pasal 103 ayat 1,
Undang-Undang 11 tahun 2022. Hari ini sudah dilayangkan surat panggilan kembali. Ya, rencana hari Selasa akan dipanggil untuk dimintain keterangan lagi oleh penyidik. Ya, langkah-langkah selanjutnya nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan apabila saya sudah mendapat informasi dari tim penyidik Polda Jatim dan Barreskrim. Ya. Jadi terkait dengan gas air mata tadi selain memberikan efek rasa sakit gitu Pak ya, apakah juga memberikan rasa kesulitan bernafas gitu Pak? Lalu untuk gas air mata yang mungkin diduga tadi ada luasan gitu Pak ya, apakah beresiko menimbulkan racun untuk bagi masyarakat? Ya, jadi kembali lagi saya mengutip apa yang disampaikan oleh Dr. Mas Ayu Evita. Di dalam gas air mata memang ada kadaluarsanya, ada expirednya ya. Kan harus mampu membedakan. Ini kimia, beda dengan makanan. Kalau makanan, ya ketika dia kadaluarsa, maka di situ harus ada jamur, ada bakteri yang bisa mengganggu kesehatan. Kebalikannya dengan zat kimia atau gas air mata ini, ketika dia expired, justru kadar kimianya itu berkurang. Ya, sama dengan efektivitasnya gas air mata ini, ketika ditembakkan, dia tidak bisa lebih efektif lagi. Misalnya kalau misalnya dia tidak expired, dia ditembakkan, kan ini kan partikel CS ini kan terjadi partikel-partikel seperti serbuk-serbuk bedak. Ya, ditembakkan, jadi ledakan di atas, ketika terjadi ledakan di atas, maka akan timbul partikel-partikel yang lebih kecil lagi daripada bedak yang dihirup, kemudian kena mata, mengakibatkan perih. Ya, jadi kalau misalnya sudah expired, justru ya kadarnya dia berkurang secara kimia, kemudian kemampuannya gas air mata ini juga akan menurun. Gitu. Pak, bagaimana Pak hasil penyidikan hingga sekarang? Pak? Miras Pak, kemarin kan polisi menyebut iya. ada temuan miras di sana, bagaimana Pak? Miras sudah didalami oleh Lafor, betul miras itu ya dari berbagai jenis termasuk campuran. Ya, ini masih didalami oleh tim sidik. Ya, kaitannya dengan anti penerapan pasal tertentu, melakukan pengerusakan, pembakaran, penyerangan, dan lain sebagainya. Tapi yang jadi fokus dan concern Bapak Kapolri, selesaikan dulu pasal 359 dan atau 103 ayat 1 Undang-Undang 11 tahun 2002 itu dulu fokusnya. Ya, penyidik harus menuntaskan itu dulu. Harus mampu membuktikan itu dulu. Karena apa? Jatuh korbannya cukup banyak. Ini yang menjadi keprihatinan kita semuanya. Kapan 3 orang ini sebagai tersangka. Ya, yang pertama kaitan dengan PT LIB, yang kedua kaitannya dengan panitia penyelenggara, yang ketiga kaitannya dengan anggota kepolisian, baik mulai dari Kabak-Op dan Kibrimob maupun Kasat Sabara. Ya, ini yang paling bertanggung jawab ya di dalam operasional pengamanan di lapangan. Sama halnya dengan security officer. Security officer di dalam regulasi FIFA atau di dalam regulasi keselamatan dan keamanan harusnya mampu mengontrol itu semuanya, termasuk Kabak-Op. Ya, yang mengetahui tentang regulasi seperti itu. Sudah sangat jelas di dalam regulasi keselamatan dan keamanan tersebut, ya, setiap aparat keamanan dilarang membawa gas air mata, bukan naik gas air mata. Membawa tameng, membawa tongkat, memakai helm dan masker. Ya. Ya, masker yang dapat memprovokasi massa saja itu dilarang. Ya, kenapa itu tidak dilarang? Andai kata itu dilarang, tentunya tidak akan terjadi seperti ini. Ya, sama halnya ketika melakukan penembakan, tentunya yang dilakukan penembakan dulu ya adalah dengan menggunakan smoke ini. Ini diluncurkan hanya efek deterrennya itu hanya suara asap putih. Ya, ketika masih maju untuk mengurai massa, menggunakan yang biru. Ya, biru kan ini klaster ini. Berarti kan massa dalam jumlah yang belum terlalu banyak untuk sedikit mengurai. Tapi kalau misalnya massa sudah dalam jumlah cukup banyak dan masif serta ada indikasi anarkis, baru menggunakan yang merah. Yang merah ini lebih
masif untuk impact-nya. Jadi 3 ini yang digunakan ya oleh aparat penegak hukum. Tapi yang jelas sebagai pengendali di lapangan, ya para perwira itu yang bertanggung jawab karena dia yang memerintahkan langsung pada personilnya, kepada anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Ya, oke? Pak Kadif izin menegaskan sedikit, Pak. Tadi kan Bapak bilang katanya semakin gas air mata bahannya itu semakin kadaluarsa, maka bahan kimianya semakin berkurang ya Pak, aktivitasnya. Nah, tapi kalau yang saat dilakukan penembakan di lapangan itu, apakah itu sudah kadaluarsa atau masih berlaku Pak yang di lapangan? Ya, ada beberapa yang diketemukan ya. Yang tahun 2021 ada beberapa ya. Saya masih belum tahu jumlahnya, tapi itu masih dalam oleh lapor. Tapi ada beberapa. Tapi sebagian besar yang digunakan ya ini kan. Tapi beberapanya itu maksudnya kadaluarsa Pak? Ya, tahun 2021. Tahun 2021. Ya. Oke, ada lagi? Ya? Udah saya tanya ya, saya lupa tadi. Nggak nanyakan itu. Oke. Terakhir ya. Apa jumlah dari 3 itu Pak? Yang hijau berapa, yang biru berapa? Nah, saya tanyakan dulu. Yang jelas yang digunakan yang menurut gas air mata itu yang 11 sama yang ini yang Pak Kapolri sampaikan 11 ya. Ini yang di dalam ya. Kalau yang ini nanti saya tanyakan dulu. Karena yang di awal itu pasti ini dulu. Ini berapa kali ditembakkan untuk yang berupa asap ya. Kalau yang ini 11 ya. Seperti yang Pak saat ini dari hasil pemeriksaan para saksi, tersangka dan hasil olah TKP dari Inavis dan Lapor diketemukan seperti itu. Ya. Oke. Apa tadi? Pak, ada himbauan nggak Pak untuk para pelaku pengerusakan fasilitas umum dan fasilitas kepolisian serta yang minum-minuman keras di stasiun itu Pak? Apa? Himbauan. Untuk para pelaku pengerusakan itu Pak? Ya sudah, tidak usah dihimbau. Yang jelas sudah kita identifikasi. Ya, dari tambahan CCTV yang kita temukan, ya termasuk juga dari beberapa video dan foto yang kita temukan, kita sudah mengidentifikasi pelaku-pelakunya. Ya, nanti ya tunggu tim periksa dulu. Selesai itu dulu ya teman-teman. Kalau yang Apa? merah itu berarti bisa sampai perih gitu Pak ya? Ya, betul. Yang merah ini asalnya iritasinya kepada mata dan pernapasan. Nah, tadi saya cobakan juga. Tadi kita praktekkan juga bagaimana rasanya ini. Yang memang perih mata, tapi ya sekali lagi dokter spesialis mata menyebutkan seperti halnya kita terkena air sabun. Cuman air sabun ini kan cair. Kalau CS gas air mata ini kan dipadatkan dia dipadatkan. Dan pada ledakan tertentu dia menjadi partikel-partikel yang lebih kecil lagi. Itu yang kena mata dan dihirup. Pak, sama ini Pak kan ada beberapa personel polisi yang diduga melanggar etik juga terkait kasus di Kanjuruhan. Itu kan apakah akan disidang etik dan kira-kira kapan Pak? Ya, proses ini masih berlangsung, belum selesai. Dari hasil konfirmasi saya ke tim, juga hari ini juga sedang dilakukan pendalaman pemeriksaan terkait 31 personil yang sudah diperiksa dan 20 orang yang dinyatakan terduga pelanggaran etik. Ini nanti akan terus diproses dan tentunya pelaksanaan sidang nanti akan dilaksanakan di Polda Jatim. Ya sama, ini akan berproses nanti apabila ada update-nya, tentunya akan saya sampaikan juga kepada rekan-rekan. Oke rekan-rekan, itu dulu ya. Pak, ini kan Pak Kapolres kan sudah sempat mengeluarkan izin untuk dimundur ya, dimajukan ya jam, Apa itu? jam 15 Kapolres penundaan jam 15. Ya. Nah ini kan berarti kan udah ada deteksi dini akan terjadi kerusuhan. Nah ini kenapa dapat dikeluarkan izinnya Pak untuk dilaksanakan malam itu Pak? Dapat tidak dilarang aja gitu Pak? Apakah ada intervensi dari PSOC kalau bukan Pak ini? Ya, jadi gini, itulah salah satu materi yang didalami oleh tim investigasi. Ya, di situ ada unsur kelalaiannya. Ya, karena kelalaiannya, baik dirut PT LIB maupun panitia penyelenggara yang mengabaikan high risk, kita sudah tahu ketika pertandingan antara Arema sama Persibaya ini adalah pertandingan yang memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi. Makanya Polres mengajukan untuk kalau bisa diajukan meskipun ya penontonnya hanya penonton dari rekan-rekan Arema sendiri. Ya tidak melibatkan supporter dari Persibaya, tapi tingkat resikonya cukup tinggi. Ya, karena ini diabaikan, maka yang bersangkutan dikenakan juga
terkait menyangkut masalah pasal 103 ya ayat 1 Undang-Undang 11 tahun 2022. Itu ya. Tapi ada intervensi gitu dari PSSI Pak, karena kan itu kan udah artinya kan diselenggarakan kenapa nggak dilarang aja Pak sama Polres itu. Ya tentunya itu masuk dalam materi pendalaman oleh tim. Ya, itu semuanya nanti akan kita sampaikan apabila ya ada beberapa perubahan-perubahan lagi atau penambahan-penambahan lagi ya tentang peristiwa tersebut. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman ya. Nanti apabila ada update-nya akan saya sampaikan lagi kepada teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait narasumber public figure kasus Stephen dan Jessica Iskandar, pemanggilan manggil dua kali. Nanti kalau itu belum. Ini kanjuruan dulu toh, jangan semuanya ditanyakan. Kanjuruan. Wah, ya Kak. Informasinya dari Propam, bahan datanya, tentunya insya Allah akan saya sampaikan kepada teman-teman. Ya, saya juga menunggu sama dengan teman-teman. Apabila dapat ya saya informasikan. Itu dulu ya. Siapa? Hendra Kurniawan, Rizky Rizal, dan Richard Eliezer ini saat ini masih anggota Polri ya Pak, status mereka ini Pak? Kan belum sidang. Nah, nunggu sidangnya dulu. Oke? Kita tidak usah terburu-buru dulu, nunggu sidangnya selesai dulu. Oke teman-teman, terima kasih.